Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 9 Mei tahun 2024 adalah Hari Raya Kenaikan Tuhan. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1 sampai 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang telah kamu dengar daripadaku. Sebab beginilah katanya, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, sampai awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 4 ayat 1 sampai 13.
Saudara-saudara, aku yang dipenjarakan demi Tuhan menasihati kamu supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup berpadanan dengan panggilanmu itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa kita sekalian yang mengatasi semua, menyertai semua dan menjiwai semua. Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kitab suci berkata, tatkala naik ke tempat tinggi, Ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah Ia telah naik, berarti bahwa Ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Dia yang telah turun itu, Dialah pula yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dialah juga yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pewarta Injil, gembala umat maupun pengajar. Semuanya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, akhirnya kita semua akan mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka,
terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka bangkitlah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah misi ke ujung bumi. Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Mengapa kita merayakan hari raya ini? Karena sudah jelas bahwa kenaikan Yesus ke surga menandai akhirnya misi dan kehadiran Yesus di dunia ini, dan delegasi mandat pewartaan Injil kepada para rasul yang kelak dilanjutkan oleh gerejanya, yakni Paus, para uskup yang dibantu oleh para imam dan diakon di bawah kuasa mengajar gereja yang kita sebut magisterium, demi meneruskan ajaran Kristus dan menjadi pelaksana penerusan wewenang yang diberikan kepada Petrus yang kita pandang sebagai pemimpin gereja pertama. Kenaikan Yesus ke surga adalah mandat perutusan para rasul untuk mewartakan Injil. Itulah era baru bagi hadirnya gereja sebagai pewarta Injil yang dimulai oleh para rasul yang menerima Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul menjelaskan dengan terang tentang tugas pewartaan Injil itu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini tentu adalah perutusan mondial atau universal, suatu perutusan pewartaan Injil, bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang-orang yang bukan Yahudi, pokoknya kepada seluruh bangsa, mulai dari Yerusalem sebagai ibu kota, kemudian meluas ke Yudea sebagai provinsi, dan ke lintas provinsi yakni Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi, yakni dikenal sebagai kota Roma, yang dipandang sebagai pusat dunia pada saat itu. Nyatanya bahwa para rasul yang mewartakan Injil lebih berfokus di pusat keyahudian, yakni di wilayah Yerusalem dan sekitarnya, bersama Rasul Paulus yang mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa, sungguh telah memenuhi perintah itu dan benar-benar membawa penginjilan itu betul-betul sampai ke ujung bumi, yakni kota Roma. Dan sejarah pewartaan dan sejarah dunia begitu mendukung sampai pusat kekatolikan, pusat gereja kita ada di Vatikan di kota Roma sampai sekarang ini. Saudara-saudariku terkasih, Injil Markus memperjelas pewartaan Injil ini bukan hanya soal sampai ke ujung bumi, tetapi lebih mendalam dari itu,
yakni mewartakan Injil kepada segala makhluk di seluruh penjuru dunia. Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Yesus tentu tidak mau membiarkan para murid berjalan sendiri. Ia tetap mau menemani dan melindungi mereka dalam pewartaan Injil. Maka Yesus melengkapi mereka dengan kuasa berupa tanda-tanda seperti mampu mengusir setan, berbicara dalam banyak bahasa baru, memegang ular, tak mati walau meminum racun maut, dan menyembuhkan orang sakit. Inti dari kuasa dalam tanda-tanda itu adalah kemampuan menghalau musuh dan membawa penyembuhan dan pemulihan manusia dari kuasa jahat. Kita tentu memahami tentang tugas gereja, yakni pewartaan Injil para rasul, diteruskan oleh gereja sampai sekarang ini, yang dilaksanakan dalam gereja seperti yang terumuskan dalam 5 perutusan gereja, yakni koinonia, kerigma, liturgia, martiria, dan diakonia. Itulah yang dilanjutkan gereja sampai sekarang ini. Kelima tugas perutusan gereja itu terrealisir dalam pelbagai macam lembaga gerejani Katolik, dari tingkat kepausan sampai keuskupan, juga lembaga karitatif dan kemanusiaan berupa kerasulan dalam pendidikan, kebudayaan, kesehatan, ekonomi, kemasyarakatan, pewartaan, pusat rehabilitasi dan pelindungan hak-hak asasi manusia, yang dijalankan oleh gereja di seluruh dunia sampai sekarang ini. Luar biasa jika kita adalah orang-orang yang atas salah satu cara telah sementara dan akan mengambil bagian dalam karya pewartaan itu di dalam lembaga-lembaga itu, termasuk dalam keluarga kita, yang menjalankan karya-karya serupa dalam bentuk yang terkecil sekalipun. Saudara-saudariku terkasih, agar tidak gagal tetapi berhasil dalam menjalankan misi pewartaan itu, ingatlah pesan Rasul Paulus. Sebab itu aku menasehatkan kamu, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Dengan kata lain, semangat Yesus sendiri, sebagaimana yang diteladankan oleh Rasul Paulus, haruslah menjadi semangat kita, dan bukannya semangat sombong dan tinggi hati, keras kepala dan otoriter, yang justru mengaburkan semangat pewartaan Injil dalam gereja universal. Melayanilah bukan berbasis kuasa, tetapi berbasis semangat pelayanan atas dasar kasih. Semoga demikian. Amin.